Wong manusia kok kepalanya sapi dan lembu kan sapi. Iya. Itu yuk ikut sayembara. Ya dia mampu dan dia sakti. Dia titisan dia mampu. Tapi ternyata setelah dia mampu dan putrinya tadi masih minta persyaratan lagi. Karena sebenarnya ya sebenarnya supaya nggak mau. Iya sebenarnya kan orang cantik kok dapat suami seperti itu, malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib. Sebenarnya siapa beliau Lembu Suro yang sampai sekarang banyak dipercaya di masyarakat sekitar bahwa kutukan-kutukan beliau itu sampai tenar dan dipegang sampai zaman sekarang. Dan ada misteri apa di kota Kediri itu, pemimpin-pemimpin negara itu tidak ada yang berani singgah di Kediri. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Atas kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur semuanya, mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan-kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digambangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Di kesempatan hari ini kita ditemani lagi dengan Bapak Widodo. Assalamualaikum. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Monggo dimulai proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dan tubuhnya Pak Dodo saya mohon bersihkan semuanya. Dan saya mohon dengan itu punya astagfirullah, roh dan semuanya, jasad dan semuanya, tidak ada makhluk yang bisa yang bisa masuk ke dalam tubuh dan jika menyusul pada master Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa beliau Lembu Suro, yang sebenarnya bisa menjelaskan Sono mana Sono jika penyusup Sono masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan anak kemakan sesuatu dengan tepung mediator menyesuaikan pita stasiun terbuka
bisa berkumpul dalam bahasa Indonesia. Dan proses mediatoran tidak berharap pada jasad mediator sampai selesai proses mediasi. Mohon maaf. Iya. Siapa nggih ini saya berbicara? Saya dari Kayangan. Sampean sosok jin atau roh? Saya jin. Jin. Ya. Sudah muslim atau belum panjenengan? Alhamdulillah. Sudah. Panjenengan sudah berusia berapa tahun? Saya sudah 60.000 tahun. Kalau boleh tahu panjenengan itu namanya siapa? Nama saya Aji Roso. Aji Roso. Iya. Sebelumnya mohon maaf, saya cek dulu kebenarannya ya yang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pemaster kontrol dan diganti. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Mohon maaf panjenengan saya ganggu. Saya undang untuk hadir di Padepokan Putra Bengawan yang. Iya, ada keperluan apa nak manggil saya? Ya, mohon maaf. Saya ini kan pengen tahu yang. Iya. Sebenarnya beliau itu siapa, Lembu Suro yang terkenal dengan katakanlah kutukan lebih gampangnya, kok bisa sampai viral, terkenal sampai turun temurun sampai zaman sekarang. Iya. Ya, sebelum kita mulai saya suguhin hidangan dulu Eyang. Allah. Monggo Eyang dinikmati hidangannya dulu. Saya juga tak rokan ya Eyang. Ya sama-sama. Panjenengan tadi prosesnya gimana bisa hadir di Padepokan Putra Bengawan? Ya, saya kan penjaga pintu di sana. Ya, tadi kan ada sebuah kilatan itu, narik saya ke sini. Ada keperluan apa nak? Gini yang ya seperti yang saya utarakan tadi, sebenarnya beliau itu siapa? Lembu Suro yang terkenal dengan katakanlah kutukannya biar gampangnya, dan ibaratnya dipercaya sampai turun temurun. Itu sejarahnya beliau itu siapa? Ya, Lembu Suro itu kan masih titisan dewa. Masih titisan dewa, makanya wujudnya ya enggak kayak orang-orang yang juga ingin mencari cinta lah. Sebetulnya Titisan dewa tetapi iya, sebagai manusia ya yang. Ya manusia separuh hewan. Namanya dikasih nama Lembu Suro. Oh, Lembu Suro itu berarti ada maknanya ya? Iya, iya. Waktu dulu itu kan di kerajaan Kediri, yang di bawah pimpinan Raja Brawijaya Kediri kan, punya seorang putri dan yang sampai kecantikannya itu kayak bidadari. Makanya Ramandanya itu kok enggak dilamar pangeran-pangeran mana, raja-raja dari Majapahit, enggak mau deh. Itu karena apa? Yang kok enggak ada yang berani melamar itu dengan alasan apa? Iya, karena kan dia merasa terlalu cantik. Oh, jadi banyak yang minder dari raja-raja atau pangeran-pangeran itu. Iya. Setelah itu kan usia Ramandanya kan semakin tua, gelisah. Kok anak saya nggak ada yang mau lamar.
lalu bikin sayembara deh. Siapa yang bisa merekan Kang Busur? Apa? Busur. Heeh. Dan yang bisa mengangkat gong itu nanti akan jadi menantunya deh. Lah emangnya itu berat toh yang kok sampai disayembarakan bisa mengangkat itu? Ya itu tidak semua orang bisa ngangkat itu deh. Itu kan pusaka keduanya itu. Oh, pusaka. Iya. Kalau boleh tahu itu ada yang menunggu ndak itu ya? Iya. Kalau dari pandangan panjenengan itu sebenarnya itu sosok apa yang menguasai benda pusaka itu? Yang menguasai pusaka itu kayak raksasa dan itu deh. Makanya diangkat, nggak ada yang mampu, itu sakti deh yang ada di situ. Lama-lama Den, sayembara dari pangeran mana, kerajaan manapun datang, semua pemuda-pemuda datang deh. Tapi nggak ada yang sanggup. Lalu datanglah beliau. Itu sudah mau ditutup dan sebetulnya sayembara. Oh, sayembara itu berarti berjalan agak lama ya? Iya. Itu sudah mau ditutup. Karena tidak ada yang bisa. Iya, nggak ada yang bisa ngangkat. Yang bisa merenggangkan busur itu dan mengangkat gong itu deh. Nah, dari kerumunan itu muncul ya beliau itu, Lembu Suro itu. Semua heran. Kenapa heran, Eyang? Wong manusia kok kepalanya sapi dan lembu kan sapi. Iya. Itu. Lalu ikut sayembara. Ya dia mampu dan dia sakti. Dia titisan dewa. Dia mampu. Tapi ternyata setelah dia mampu dan putrinya tadi ya masih minta persyaratan lagi. Karena sebenarnya ya sebenarnya yang nggak mau. Iya, sebenarnya kan orang cantik kok dapat suami seperti itu, malu. Putri itu menyuruh beliau untuk dibuatkan sumur di puncak Gunung Kelut deh. Ya namanya orang sakti ya pasti mau ya. Dan itu bikin sumur itu dibantu kutam-kutam atau tidak ya? Ya itu penguasa jin. Lembu Suro itu. Tapi Iya. Kalau dilihat itu sebenarnya itu manusia atau jin itu ya? Itu sebenarnya ya udah dewa deh. Dewa. Itu sebenarnya itu kalau di pandang zaman sekarang itu sebenarnya asli manusia atau itu hanya sekedar cerita dongeng itu ya? Ya pandangan saya itu sebenarnya manusia yang tampan deh. Bener tampan deh. Tapi hanya ibaratnya ya namanya kebaikan pasti ditutupi deh. Namanya wanita kan cuma mau menang deh. Di mana-mana wanita itu kan yang menggoyangkan iman. Laki-laki kan utamakan wanita deh. Makanya wanita itu minta apa saja. Kalau prianya suka pasti turuti deh. Makanya minta dibikinin sumur ya juga diturutin. Ternyata itu cuma tipu muslihatnya deh. Setelah menggali sumur kan mintanya 1 malam harus jadi deh. Berarti kayak kisah Roro Jonggrang itu ya? Iya. Kayak. Iya. Tapi itu duluan Lembu Suro sama Roro Jonggrang. Iya. Sampai sekarang kan di hutan itu kan
dari pihak pemerintah itu kan dikasih patung lembu suro deh. Sekarang ya katanya bisa menolak bala. Itu pas waktu disuruh bikin sumur itu terus dibikinin, Mbak. Dibikinin dan jadi. Tapi sang putri ya mohon dicek lagi udah ada airnya belum. Karena siasat. Setelah beliau masuk dan itu ditimbun lagi. Jadi beliau lembu suro itu masuk di dalam sumur. Iya, ditimbun lagi. Ditimbun sampai ya akhir hayatnya di sumur itu. Dikubur hidup-hidup ya? Iya. Itu akal-akalan. Dan siapa yang mau wanita cantik mau menikah dengan wujud seperti itu dan tapi lembu suro kan tahu dan itu cuma siasat tahu. Makanya beliau juga punya kata-kata dan yang buat mengeleng-eleng ya kalau jangan disabdo deh. Kalau bahasa modalnya kutukan itu. Iya ya dikutuk Kediri itu dan makanya ditimbun itu beliau itu suaranya terdengar deh. Oh, terdengar suaranya? Iya terdengar. Disuruh jalani dilihat aja nanti gitu deh. Apa yang diucapkannya. Nah, yang diucapkan beliau lembu suro itu apa yang? Iya. Beliau itu mengucap suatu saat Kediri akan menjadi sungai deh. Lalu daerah Blitar itu jadi latar dan kalau bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia ada di daratan. Lalu Tulung Agung itu jadi kedung dan kedung itu kalau luas ya danau lah. Itu kalau Jawanya itu sungai yang dalam, Mbak, kedung itu. Iya. Itu kan sampai viral, terkenal sampai turun temurun itu yang. Iya. Itu kalau menurut saya itu sebenarnya itu hanya sanepan toh yang itu. Iya. Itu kalau penjabarannya gimana yang? Iya, namanya orang pinter dan ramal-ramalan, kutuk-kutukan pasti terjadi dan ternyata ya terjadi ya. Kan ada 2 kecamatan yang sering tenggelam dan di Kediri itu sampai sekarang masih sering tenggelam karena itu ya ucapan lembu suro tadi. Nah, kalau di Blitar itu gimana ya? Ya di Blitar itu kan ya pendek, seharusnya Blitar justru Blitar jadi daratan tapi itu semua juga cuma kata-kata kiasan sebetulnya. Penjabarannya gimana ya? Iya, yang namanya Kediri sungai apapun bisa hanyut deh. Bisa hanyut di sungai itu deh. Makanya ya nggak ada pejabat-pejabat tinggi ke sana. Apa mau hanyut? Kan gitu deh. Kan saya itu yo pernah dengar cerita dari sedulur Kediri yang katanya itu pemerintah negara itu ya katakanlah presiden lah. Itu katanya sampai sekarang itu belum ada yang berani singgah di kota Kediri itu, bener enggak itu ya? Ya nggak berani tadi. Sudah dikatakan tadi apa mau hanyut? Maksudnya hanyut itu tadi kalau disampaikan sebagai presiden apa nanti kedudukannya akan luntur atau gimana? Ya nggak jadi deh. Sudah putus harapannya.
ikut aliran tadi. Blitar jadi latar itu ada penjabarannya enggak ya? Orang tidak mau mengingat sejarah. Di sana itu lahirnya siapa? Kalau yang terkenal sekarang itu kan lahirnya proklamator Bapak Soekarno tau yang. Kan tinggal nama Raden. Siapa yang mengenang Pak Karno sekarang? Maksudnya itu ya? Iya. Terus Tulungagung jadi Kedung itu gimana? Di situ kan banyak jawara-jawara yang sakti. Di Tulungagung itu. Berarti termasuk Kedung termasuk sumber-sumbernya ilmu. Iya. Iya. Kan kalau ilmu itu permaknaannya kan juga luas toh ya. Iya. Makanya banyak satria-satria dari sana. Kalau boleh tahu yang iya, itu beliau Lembu Suro itu kok sampai katakanlah sabdanya itu bisa terjadi, apa memang beliau itu juga orang-orang pinilih itu? Ya jelas, Den, itu masih titisan dewa kok. Nah itu kan titisan dewa itu kan kalau di keyakinan sekarang itu kan ya juga bingung kok titisan dewa gitu kan. Iya kan, manusia kan punya keyakinan sendiri-sendiri. Ada yang dewa ini dianggap sudah keyakinannya sudah, ya itulah yang bisa memberi apa yang diminta kan gitu deh. Itu kan kalau menurut pemahaman saya, Mbak. Iya. Itu berarti kan titisan, berarti itu berarti reinkarnasi termasuk. Iya. 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 Kalau boleh tahu reinkarnasi itu penjabarannya gimana yang lebih tahu? Ya, reinkarnasi itu kan cuma perubahan alam dan sebetulnya nanti ya akan dikembalikan lagi. Oh, berarti kalau menurut pemahaman saya, Mbak, yang nanti kalau salah ya disalahkan. Iya. Apa kalau orang itu memang ditakdirkan Allah menjadi orang yang linuwe, itu kalau belum selesai tugasnya, kalau sudah meninggal dunia nanti ruhnya itu apa ditugaskan lagi di wadah yang lain gitu ya? Iya jelas. Orang-orang baik itu nanti ya dikembalikan lagi untuk memperbaiki. Kan terkadang dari pemahaman sendiri itu kan terkadang orang yang sudah meninggal kan ruhnya itu kan tetap sudah ada di alamnya yang lain. Ya namanya orang suci, orang sudah dijaga deh. Sudah ada ketentuannya sendiri. Seperti kita kan juga ada ketentuannya sendiri, dan apa ya dari penjabaran 9 ruh 7 sukma apa ya seperti itu ya, yang katakanlah ruh yang idofi itu khusus ruh kalau dijawab sudah meninggal, tapi ruh-ruh yang 8 itu memang ada reinkarnasi orang-orang yang linuwih itu ya, sesuai dengan tugasnya itu. Ya itu juga bisa deh. Itu juga bisa. Tapi kan tidak semudah itu. Beliau itu kan orang-orang yang suci itu kan sudah punya janji dan sudah ada perjanjian nanti untuk memperbaiki dan dilahirkan kembali. Makanya jangan merasa orang-orang ini turunan apa, jangan dipikirkan, dan sebetulnya itu nanti roh-roh itu nanti sudah tahu sendiri, sudah diarahkan, yang katakanlah wadah yang tepat. Iya. Yang betul-betul bisa.
Dan terkadang ya tidak dikira, tidak dinyana ya Mbah, orang kecil, orang biasa biarpun ternyata orang kecil jangan berkecil hati. semua Semua itu tidak ada yang mengerti. Wong itu sudah kehendak Allah. Ya lakukan yang terbaik. Siapa tahu aden-aden di sini nanti ada yang disinggahi roh-roh itu. Kan ya ada pemahaman itu kan, nanti kalau kita tahu roh-roh kita itu kan juga tahu tugas-tugas kita di dunia ini toh yang. Iya. Makanya roh dan sukma itu kan beda deh. Yang namanya roh itu kan yang membawa kita deh, membawa rasa kebaikan itu kan roh deh. Kalau sukma ya yang melekat di jiwa-jiwa kita. Itu dari kembali ke topik lagi. Iya. Itu sebenarnya dari sejarah-sejarah beliau Lembu Suro itu, kalau boleh tahu tuh dari orang tua gimana itu, kok bisa beliau itu sampai segitunya? Lembu Suro itu juga turunan bangsawan sebetulnya. Maksud saya itu kan di dalam kandungannya siapa, kalau boleh tahu? Karena gini loh yang kalau pemahaman saya ya, saya itu cuma anak kecil. Kalau orang-orang itu yang linuweh, orang yang suci, itu kan tidak mungkin di dalam kandungan orang biasa, tetap orang yang juga pilihan juga kan. Makanya saya nggak mau deh. Itu ada turunannya deh. Nggak berani. Orang-orang seperti itu tidak harus bersetubuh deh. Yang bisa mengandung itu tidak harus bersetubuh. Karena itu memang sudah kehendak Allah. Iya. Kan ya dari itu kan seperti kayak cerita Nabi Isa dengan Bunda Siti Maryam itu kan. Iya. Karena Bunda itu kan juga orang yang suci, tidak melalui proses nikah bisa mengandung. Iya. Beliau Nabi Isa itu tadi. Makanya saya itu kan juga yakin ya yang kalau orang-orang pin linuweh itu kan pasti tetap dititipkan di kandungan orang-orang yang pilihan juga, itu kan saya yakin. Benar. Tapi orang-orang sekarang nggak mau mengerti. Janin ya bisanya dengan bersetubuh. Tapi dulu kan orang-orang sakti, orang bersih-bersih semua yang bisa seperti itu sudah dikehendaki. Kan zaman sekarang pun aku yakin juga ada yang tetapi hanya ibaratnya kan tidak segenting atau seviral seperti orang dulu. Kan sekarang itu biasanya hanya disembunyikan karena dengan nanti perkembangan zaman ini deh. Ada sosok yang di Pulau Jawa ini itu nanti ada, itu melebihi dari dewa. Itu bukan Satrio Piningit itu, bukan? Jangan tanya hal itu, dan itu buat ngoreksi lah. Karena itu ya sangat sensitif yang karena banyak orang itu yang berpendapat yang berbeda-beda yang. Wong sebetulnya turunan Rasulullah itu tidak mengaku, kalau mengaku sudah mati semua deh. Iya. Bener. Kok sekarang banyak yang ngaku ya deh? Iya. Ya memang itu sudah kehendak Allah yang untuk melindungi. Tidak usah mengakui. Wong itu ditutupi, musuhnya banyak loh yang mau mengincar turunan beliau itu. Makanya itu ya sudah kehendak Allah. Kok malah mengaku? Itu untuk
keselamatan keturunan-keturunan Nabi termasuknya. Lah iyalah. Kan lucu. Iya. Oh, namanya kalau bisa itu dihabisi loh, Den. Malah pada muncul ya yang. Kok malah mengaku. Ya nggak bener tuh, Den. Kasihan. Jangan hanya karena pengikut, Den. Ya sebenarnya kan itu sudah menjadi pelengkap dunia perjalanan hidup ya. Makanya kebenaran itu pasti ditutupi. Kita tidak usah mengaku darah biru, darah Nabi. Nanti juga ada buktinya sendiri sebetulnya. Dan kan kadang itu yo banyak yang merasa bangga atau yang saya itu keturunan Prabu Siliwangi, saya tuh keturunan Raja Mataram. Justru orang mengaku itu berat dan sebetulnya. Apa dia mampu mengemban amanah dari orang tuanya? Kan nggak mungkin zaman sekarang. Zaman sekarang ada cuma ngaku-ngaku aja. Makanya ya berhati-hati. Kalau diambil hikmahnya dari cerita beliau Lembu Suro itu untuk pembelajaran manusia zaman sekarang itu gimana hikmahnya ya? Ya yang jelas jangan percaya pada wanita lah. Wajah. Ya harus percaya wanita itu ya sebagai ibu loh ya. Ya kenyataannya, Den. Semua itu kalah dengan wanita, Den. Ya kan termasuk ujian, tapi kan yo banyak yang berhasil juga toh yang dengan ujian itu. Iya. Karena kan bisa adanya saya itu kan karena dari perempuan yang. Ya lah itu, Den. Wanita yang satu, cuma satu kan ibu, Den. Ya itu ya jangan disamakan dengan wanita. Dia itu ratu. Ibu-ibu itu sembarang. Makanya banyak negara hancur juga wanita. Dan sejarah raja-raja itu hancur yo gara-gara wanita ya yang. Sebetulnya, Den, raja-raja itu cuma mencari kepuasan, dan sebetulnya Yo sama mencari bibit-bibit unggul kalau menurut saya yang siapa tahu dari ini nanti timbul bibit-bibit unggul. Ya kan tinggal rajanya, toh, Den. Raja kan tidak semua baik. Ada yang tega sama rakyat. Kan juga banyak, Den. Raja-raja seperti itu cuma mementingkan kerabatnya. Makanya. Tapi kok anehnya ya yang. Iya. Kenapa setiap sabda-sabda Pandito Ratu itu kok sangat berbahaya? Kan kata panjenengan tadi kan raja belum tentu baik. Iya. Tetapi kenapa kok sabda-sabdanya itu kok bisa terwujud tuh dengan apa dasarnya ya? Karena sabda bisa terjadi itu karena rasa kekecewaannya, Den. Lalu beliau pasrah, berserah diri. Makanya diberi apa yang kamu ucapkan bisa terjadi. Karena itu kepasrahan dirinya, Den. Iya kan, orang yang berpasrah diri itu kan tetap orangnya itu ya juga pilihan yang tidak mungkin semua itu mempunyai makanya ilmu pasrah diri itu. Di jalur-jalur agama kan ada tingkatan, Den. Makanya hati-hati, cari tingkatan itu hati-hati. Jaga lidah kita, jaga hati kita. Itu bisa terjadi, Den. Kalau hati kita bersih,
apalagi kita merasa disakiti, kita mengucap, itu bisa kena, Den. Hati-hati. Biarpun kita itu orang bodoh, Den. Kalau sudah dikehendaki, Den, bisa. Makanya jaga tutur kata kita, ucapkan yang baik terhadap orang, mendoakan, jangan suka mengutuk, itu bahaya. Yo, terima kasih yo yang atas wedaran-wedaran dan wejangan. Saya minta maaf. Setahu saya cuma itu deh. Ya saya itu sudah terima kasih banget, panjenengan itu sudah mau berkenan hadir dan mau membabarkan masalah beliau Lembu Suro tadi. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sedulur yang lain ya. Dan jika saya banyak kekurangan kesalahan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sama-sama. Karena ya saya itu sadar diri, kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu. Kita itu orang bodoh dan sebetulnya. Ya maaf. Panjenengan nggih undur diri, lanjutkan tugasnya. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan di sini menjadi amal ibadah panjenengan. Amin. Ya, assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dengan halus. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok jin yang mengaku dari Kahyangan. Beliau tadi membeberkan tentang proses sejarah dari beliau Lembu Suro. Ternyata kalau ditengok dari syariatnya itu berwajah kurang baik, tetapi ternyata yang dilihat Allah itu bukan penampilannya tetapi hatinya. Walaupun beliau itu berpenampilan kurang baik, tetapi ternyata di dalam hatinya itu ada kesucian, dan dengan kesucian ternyata Allah mengabulkan semua doa-doanya. Dan saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya dengan apa yang dikatakan Slogo tadi. Ambil saja dari sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim Padepokan Putra Bengawan mohon undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.